Pesawat yang sudah dalam kondisi sangat parah dan tidak kuat lagi untuk terbang jauh sebisa mungkin dikendalikan oleh Torrens hingga akhirnya berhasil melakukan pendaratan darurat dengan selamat untuk kedua kalinya. Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di Bioskop Saku. Tempatnya nonton film tanpa menghabiskan waktu berjam-jam karena bioskopnya sudah ada di saku Anda. Bagaimana kabar Anda semua? Kembali lagi bersama saya, Mamat, dan mari kita menyelami sebuah film pada tahun 2023 yang berjudul Kisah dalam film ini dibuka dengan memperkenalkan kita kepada Brody Torrens, seorang pilot pesawat komersial yang tampak tergesa-gesa untuk memulai jadwal penerbangan berikutnya. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk menghubungi putrinya, memberikan janji tulus bahwa setelah tugas ini selesai, ia akan segera pulang ke rumah mereka di Hawaii untuk merayakan malam tahun baru bersama. Saat itu, ia sedang berada di Singapura dan bersiap untuk menerbangkan pesawat menuju ke Tokyo. Begitu memasuki kokpit, ia bertemu dengan co-pilotnya Dele dan tak lama kemudian pramugarinya Bonnie memberitahukan bahwa penerbangan kali ini akan membawa muatan yang tidak biasa. Seorang tahanan berbahaya bernama Louis Gasper yang baru saja ditangkap di Indonesia setelah menjadi buronan selama 15 tahun atas tuduhan pembunuhan. Seorang petugas kepolisian ditugaskan secara khusus untuk mengawal Gasper selama perjalanan udara tersebut. Tak lama para penumpang mulai menaiki pesawat dan jumlah mereka ternyata sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Ya, penerbangan kali ini sangat sepi karena bertepatan dengan malam pergantian tahun. Sebelum lepas landas, navigator dari maskapai memberikan arahan mengenai rute penerbangan. Torrens sebagai seorang pilot berpengalaman menyuarakan keprihatinan profesionalnya mengenai rute tersebut karena ia mengetahui bahwa jalur itu sedang berada dalam ancaman badai. Namun pihak maskapai bersikeras dengan alasan bahwa mengambil jalur yang lebih jauh akan menambah biaya bahan bakar yang signifikan, terutama dengan jumlah penumpang yang sangat sedikit. Malam itu pesawat pun akhirnya lepas landas tanpa masalah. Penerbangan awalnya berlangsung dengan normal dan tenang. Sampai sekitar 19 menit setelah mengudara, mereka benar-benar mulai memasuki kawasan badai yang ganas. Torrens segera meminta izin kepada menara pengawas lalu lintas udara atau ATC agar pesawat diperbolehkan untuk menambah ketinggian hingga 40.000 kaki dengan harapan bisa melintas di atas gumpalan awan badai. Akan tetapi, cuaca yang sangat buruk menyebabkan koneksi radio mereka terputus-putus. Setelah beberapa menit yang menegangkan, mereka akhirnya mendapatkan izin. Akibat guncangan hebat, Torrens memutuskan untuk keluar dari kokpit sejenak guna memeriksa dan menenangkan para penumpang. Namun belum lama ia berada di kabin, pesawat kembali dihantam turbulensi yang jauh lebih dahsyat, yang bahkan membuatnya terbentur keras. Ia pun bergegas kembali ke kokpit dan menyadari malapetaka yang telah terjadi. Pesawat mereka baru saja disambar petir yang mengakibatkan kerusakan total pada seluruh sistem elektronik. Dalam kondisi darurat separah ini, pesawat secara teoritis hanya akan mampu melayang di udara selama kurang lebih 10 menit sebelum akhirnya akan jatuh bebas ke bawah. Torrens dengan segenap keahlian dan pengalamannya berusaha keras mengendalikan pesawat secara manual sambil melakukan penurunan ketinggian secara drastis dari 40.000 kaki, sebuah manuver ekstrim yang membuat para penumpang histeris dalam ketakutan. Banyak di antara mereka yang panik dan mencoba menyalakan telepon genggam, berusaha menghubungi orang-orang terkasih mereka untuk terakhir kalinya. Salah satunya adalah polisi yang mengawal Gasper. Akibat guncangan yang hebat, ponselnya terlepas dari genggaman dan ia dengan nekat melepaskan sabuk pengamannya untuk meraih kembali ponsel tersebut. Ketika pesawat sudah berada cukup dekat dengan permukaan, kondisi mulai sedikit lebih stabil.
Namun, pendaratan darurat harus segera dilakukan. Rencana awal Torrance adalah mendaratkan pesawat di atas permukaan laut. Namun di tengah kegelapan, ia melihat secercah harapan, sebuah daratan pulau yang tidak jauh dari posisi mereka. Dengan pandangan terbatas, Torrance berusaha keras mencari area terbuka yang cukup luas untuk bisa dijadikan landasan darurat. Sebelum melakukan pendaratan, prosedur mengharuskan bahan bakar pesawat untuk dikosongkan demi menghindari resiko ledakan fatal. Sayangnya, akibat kerusakan sistem, hanya sebagian kecil bahan bakar yang berhasil dibuang. Di detik-detik terakhir yang sangat genting, Torrance berhasil menemukan sebuah jalan tanah yang bisa digunakan. Dan dengan kemampuannya yang luar biasa, ia berhasil mendaratkan pesawat raksasa itu. Meskipun telah berhasil mendarat dengan selamat, bahaya masih belum berakhir. Mesin pesawat yang mengalami korsleting dan sisa bahan bakar yang masih sangat banyak di dalam tangki berpotensi untuk meledak kapan saja. Situasi ini memaksa semua orang yang selamat untuk segera mengevakuasi diri dari pesawat demi keselamatan mereka. Sementara itu, informasi mengenai hilangnya kontak dengan pesawat Trailblazer 119 telah sampai ke jajaran petinggi maskapai penerbangan. Mereka segera memulai operasi pencarian. Namun Torrance sadar bahwa itu akan menjadi misi yang sangat sulit. Tim pencari biasanya akan memulai penelusuran dari titik terakhir sinyal komunikasi radio diterima. Sementara mereka telah terdampar sangat jauh dari rute seharusnya. Ini berarti akan dibutuhkan waktu yang sangat lama, kemungkinan lebih dari 24 jam bagi tim SAR untuk bisa menemukan lokasi mereka. Di tengah ketidakpastian itu, ada satu masalah lain yang tidak boleh dilupakan, kehadiran seorang tahanan di antara para penumpang. Pihak maskapai penerbangan yang tidak mau mengambil resiko lebih jauh dalam menghadapi krisis sebesar ini akhirnya memutuskan untuk menyewa jasa David Scardell, seorang konsultan khusus yang merupakan ahli dalam menangani situasi darurat semacam ini. Dengan sangat sigap, Scardell langsung menganalisis situasi dan mengarahkan sebuah tim pasukan khusus swasta yang ia kenal untuk segera diterjunkan ke wilayah perkiraan jatuhnya pesawat. Kembali ke pulau, Torrance melakukan inspeksi terhadap kondisi pesawat dan berpendapat bahwa secara teknis pesawat tersebut mungkin masih bisa diterbangkan kembali jika mereka berhasil mengaktifkan tenaga cadangan. Namun, ada hal lain yang lebih mendesak untuk ditangani. Di dalam pesawat terdapat 2 korban jiwa yang jenazahnya harus segera diamankan. Ya, kedua jenazah tersebut adalah milik pramugari Isabella dan polisi yang bertugas mengawal Gasper. Ternyata benturan keras yang terjadi saat turbulensi dan pendaratan darurat telah menyebabkan keduanya tewas seketika di tempat. Saat memeriksa jasad sang polisi, Torrance menemukan sebuah pistol dan senjata tajam yang segera ia amankan untuk perlindungan diri. Setelah dengan cermat memperhitungkan kembali titik lokasi pendaratan mereka, Torrance dan co-pilotnya sampai pada sebuah kesimpulan yang mengerikan. Kemungkinan besar mereka telah mendarat di wilayah Filipina, lebih tepatnya di Pulau Jolo. Ini adalah sebuah kabar yang sangat buruk. Jika dugaan mereka benar, maka tidak akan ada tim penyelamat resmi yang berani datang dalam waktu dekat. Karena Jolo dikenal sebagai wilayah tanpa hukum yang sepenuhnya dikuasai oleh kelompok separatis dan teroris bersenjata. Semalam, saat berjuang keras mendaratkan pesawat, Torrance samar-samar mengingat bahwa ia sempat melihat sebuah bangunan tua yang dilengkapi dengan menara pemancar. Ia pun menyusun rencana untuk pergi ke sana, berharap bisa menemukan alat komunikasi yang masih berfungsi untuk menelpon pusat bantuan. Untuk menemaninya dalam misi berbahaya ini, ia membuat keputusan berani dengan membawa serta Gasper, dan tanpa ragu ia membukakan borgolnya dengan keyakinan bahwa Gasper tidak akan mungkin bisa kabur sendirian di tengah hutan belantara yang asing dan berbahaya. Sementara itu, di bagian lain pulau, kabar mengenai pendaratan darurat sebuah pesawat telah sampai ke telinga pemimpin teroris lokal, Datu Junmar, yang segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.
Kita kembali mengikuti perjalanan Torrance dan Gasper yang masih harus menyusuri lebatnya hutan. Sembari berjalan, keduanya akhirnya terlibat dalam sebuah percakapan di mana terungkap bahwa Gasper sebenarnya adalah mantan anggota Legium asing Prancis. Ia terpaksa melarikan diri ke luar negeri setelah dituduh melakukan pembunuhan saat usianya masih 18 tahun. Di tengah perjalanan mereka, Gasper tiba-tiba menghilang begitu saja dari pandangan. Torrance yang tidak mau membuang-buang waktu memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya sendiri. Ketika ia akhirnya sampai di gedung tua yang ia cari, ia menemukan sebuah alat komunikasi yang sudah dalam kondisi rusak. Namun ia berusaha keras memperbaikinya dengan pengetahuan teknis seadanya. Secara ajaib ia berhasil membuatnya berfungsi dan menelpon pusat darurat maskapainya. Sayangnya panggilan Torrance tidak ditanggapi dengan serius. Pusat darurat tersebut ternyata sedang dibanjiri oleh banyak sekali telepon iseng dari orang-orang iseng yang mengaku-ngaku sebagai Kapten Torrance. Untuk melakukan verifikasi, ia diminta untuk menyebutkan nomor identifikasinya yang tertera pada lencana pilotnya, yang tentu saja tidak ia bawa. Merasa frustasi karena tidak digubris, Torrance memutuskan untuk langsung menelpon putrinya. Namun belum sempat ia berbicara, ia tiba-tiba diserang dari arah belakang oleh salah seorang anggota pasukan separatis. Tak lama kemudian, Gasper muncul kembali dengan persenjataan lengkap. Ternyata ia tidak melarikan diri, melainkan sengaja memisahkan diri untuk mengintai kondisi di sekitar mereka dan berhasil melumpuhkan dua musuh lainnya. Di dalam gedung itu mereka juga menemukan sebuah rekaman video yang menunjukkan para tawanan yang disandra oleh kelompok separatis yang ternyata gemar menculik warga negara asing untuk meminta uang tebusan dalam jumlah besar. Menyadari bahaya besar yang mengancam para penumpangnya, Torrance dan Gasper segera bergegas kembali ke lokasi pesawat, namun semua itu sudah terlambat. Para penumpang yang awalnya mengira segerombolan orang bersenjata itu adalah tim penyelamat seketika diselimuti teror. Akibat kepanikan, seorang penumpang yang mencoba melarikan diri tewas ditembak. Dan suaminya yang berusaha menolong juga ikut dibunuh dengan keji oleh Datu Junmar. Para penumpang yang masih hidup kemudian diangkut menuju markas teroris untuk dijadikan sandera. Torrance sebenarnya sudah ingin keluar dari persembunyian untuk menolong mereka. Namun Gasper berhasil menahannya dan memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Setelah para separatis pergi, mereka menyisakan dua anak buahnya untuk menjarah barang-barang berharga di dalam pesawat. Segera setelah itu, Torrance melampiaskan amarah dan frustasinya kepada kedua anak buah Junmar yang tertinggal. Dari mereka, ia berhasil mendapatkan informasi mengenai titik lokasi di mana para penumpang disandra. Sementara itu, David Scardell dan timnya berhasil melacak percakapan telepon singkat Torrance. Menyadari bahwa pesawat telah mendarat di pulau yang dikuasai oleh separatis, tim pasukan khusus swasta yang ia sewa segera diterjunkan ke lokasi menggunakan terjun payung. Sayangnya, saat mereka tiba, Torrance dan Gasper ternyata sudah lebih dulu berangkat menuju markas teroris. Untungnya, Torrance sempat meninggalkan sebuah pesan singkat yang berisi garis besar rencananya yang berhasil ditemukan oleh tim penyelamat. Singkat cerita, Torrance akhirnya menemukan markas musuh. Tentu saja rencananya untuk melakukan penyelamatan tidak akan berjalan mulus karena mereka kalah jumlah secara telak, sehingga mereka harus berusaha menyelinap dengan sangat hati-hati. Gasper dengan keahlian militernya mengambil peran yang sangat besar dalam melumpuhkan para penjaga satu persatu secara senyap. Alhasil mereka berhasil menemukan para penumpang yang sedang ditahan dan dengan mengendap-endap berhasil menaikkan mereka ke atas sebuah bus yang terparkir di sana. Sekarang masalah utamanya adalah jika mereka melarikan diri menggunakan bus, suara mesinnya pasti akan menarik perhatian seluruh penjaga di camp tersebut. Demi memberikan kesempatan bagi para penumpang untuk bisa kabur dengan selamat,
Torrance membuat keputusan heroik untuk mengorbankan dirinya dengan menjadi pengalih perhatian. Ia berjalan dengan santai dan tanpa rasa takut ke tengah markas, meminta untuk dipertemukan langsung dengan Datu Junmar. Tepat saat dirinya sudah di bawah todongan senjata dan hampir dieksekusi, tiba-tiba sebuah peluru melesat dan menumbangkan salah satu anggota Junmar. Tim pasukan penyelamat yang dipimpin oleh Shellback akhirnya tiba di lokasi tepat pada waktunya. Datu Junmar murka dan segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar rombongan Torrance. Di tengah baku tembak yang sengit, pemimpin pasukan penyelamat Shellback mulai kehabisan ide. Jumlah amunisi mereka yang terbatas tidak akan cukup untuk menahan gelombang serangan musuh dalam waktu yang lama. Sementara bantuan lain diperkirakan baru akan tiba paling cepat dalam 24 jam. Di saat genting itulah Torrance mengusulkan sebuah ide yang sangat gila. Ia berencana untuk mencoba menerbangkan kembali pesawat yang rusak itu, setidaknya untuk membawa mereka keluar dari wilayah kekuasaan para separatis. Pimpinan maskapai penerbangan yang memantau dari jauh sebenarnya sangat tidak setuju dengan rencana nekat Torrance karena resikonya yang luar biasa besar. Namun mengingat situasi hidup dan mati yang mereka hadapi, tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Pasukan penyelamat menggerahkan sisa amunisi dan persenjataan yang mereka miliki untuk mengulur waktu, memberikan kesempatan bagi Torrance untuk menyalakan mesin dan menyiapkan pesawat untuk lepas landas. Di saat-saat terakhir, Torrance mencoba mengajak Gasper untuk segera naik ke pesawat. Namun Gasper menolak dengan alasan bahwa jika ia ikut, ia pasti akan kembali ditangkap dan dipenjara. Ia bahkan sempat mengambil setumpuk uang milik Shellback yang merupakan dana darurat untuk negosiasi. Saat pesawat mulai bergerak dengan susah payah di landasan darurat, para separatis tak henti-hentinya menembaki badan pesawat. Namun di detik-detik terakhir, Gasper tampaknya berubah pikiran dan dengan nekat berhasil menyelinap naik ke pesawat melalui tangga belakang. Dengan kondisi yang sangat terbatas, Torrance berjuang keras untuk melakukan lepas landas dari landasan yang tidak rata. Akhirnya dengan susah payah mereka berhasil mengudara. Sekarang tantangan berikutnya adalah menemukan tempat untuk mendarat. Rencana awal Torrance adalah mendaratkan pesawat di laut. Namun akhirnya ia mendapatkan informasi dari pusat mengenai adanya sebuah bandara terdekat yang jaraknya hanya 50 km dari lokasi mereka. Pesawat yang sudah dalam kondisi sangat parah dan tidak kuat lagi untuk terbang jauh sebisa mungkin dikendalikan oleh Torrance hingga akhirnya berhasil melakukan pendaratan darurat dengan selamat untuk kedua kalinya. Begitu tiba, para kru dan seluruh penumpang yang selamat langsung mendapatkan pertolongan medis dari pemerintah setempat. Berakhirlah sudah petualangan menegangkan yang harus Torrance lalui. Keberanian dan kemampuannya yang luar biasa sebagai seorang pilot bahkan mendapatkan sanjungan langsung dari Shellback, dan dengan begitu film pun tamat. Tentu berikut adalah pesan moral yang bermakna dan bagus yang bisa diambil dari film Plane. Pesan moral yang paling kuat dari film Plane adalah bahwa kepahlawanan dan karakter sejati seseorang tidak ditentukan oleh label atau masa lalunya, melainkan oleh tindakan dan tanggung jawab yang diambil di saat krisis. Brodie Torrance yang awalnya hanya seorang pilot yang ingin pulang untuk merayakan tahun baru bersama putrinya berubah menjadi pemimpin yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan para penumpangnya. Film ini juga secara kuat menunjukkan bahwa di tengah situasi hidup dan mati, batasan antara pahlawan dan kriminal menjadi kabur. Terbentuknya aliansi tak terduga antara Torrance dan seorang tahanan, Louis Gasper, membuktikan bahwa keberanian dan keahlian untuk bertahan hidup bisa datang dari tempat yang paling tidak disangka. Pada akhirnya pelajaran utama adalah bahwa dalam menghadapi kesulitan, kepemimpinan sejati lahir dari rasa tanggung jawab terhadap sesama, dan nilai seseorang terbukti bukan dari siapa mereka sebelumnya, tetapi dari apa yang mereka lakukan saat dibutuhkan.
Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe. Saya Mamat pamit undur diri.